jam session itu adalah main aja gitu. Terus tapi kalau dia nggak tahu dia bingung, tapi gue nggak tahu lagunya gitu loh. Gue nggak tahu lagunya itu lagu apa, terus gue harus memainkan apa, gue nggak tahu chordnya, gue nggak tahu melodi lagunya, terus mesti ngapain, jadi takut gitu. Padahal dia mainnya bagus. Taruhlah begitu, itu sering gue jumpain, sering saya temuin dalam kehidupan nyata ya. Karena apa? Tidak terbiasa dengan jam session, tidak terbiasa hadir di acara-acara jam session. Dan kebetulan memang jam session itu identik dengan jazz. Karena tiap acara jazz pasti nggak sah acara jazz itu kalau nggak ada jam sessionnya, sesi jam sessionnya. Di blues juga ada, iya di blues juga ada, blues dan jazz ya. Karena dua-dua itu dua genre itu karena banyak improvisasi ya. Jadi gitu. Terus ada juga yang pernah saya temuin, jam session seorang penyanyi gitu ya. Ini sering sih saya alami sih. Dia naik jam session, sementara playernya kan ini juga baru kenal semua ya, baru ketemu semua, bukan band yang solid, gitu baru ketemu di stage. Kita jam session bareng-bareng. Dia memaksa si vokalis ini memainkan lagu yang dia tahu. Dan bukan lagunya tahu akhirnya semuanya, tapi aransemennya yang dia tahu. Nah itu akhirnya bandnya kan kasihan bingung, wah ini yang mana ini, terus ternyata salah, terus yang ini akhirnya menjadi berantakan. Nah itu for the music sake, harusnya kalau jam session harus yang sama-sama tahu, sama-sama jalan, kita cari jalan tengahnya di mana. Gitu. Jadi sama-sama kita bersenang-senang di atas panggung dan juga untuk menyenangkan orang lain yang nonton. Nah itu tujuan utama jam session adalah, dan sekaligus latihan berani di stage gitu. Karena juga saya pribadi juga saya dicemplungin sama almarhum GBJ juga di jam session. Jadi jangan takut kalau namanya jam session, apalagi di komunitas, apalagi di KJK. Kalau jam session itu jangan takut salah, karena di sini tempatnya salah. Karena kalau kita nggak melakukan kesalahan, kita nggak pernah tahu kita salah gitu. Karena pengalaman saya juga pernah, bahkan separah-parahnya saya diceburin sama almarhum nih BBJS dulu. Jam session lagu tadi tuh, dua lagu tadi tuh gabungan antara All of Me dan Blue kalau nggak salah itu. Acara workshopnya di Kampung Irian 1 di rumah almarhum dulu. Jadi saya diminta jam session memainkan lagu All of Me, tapi saya formnya Blue Monk. Nah itu gimana? Saking deg-degannya, jadi bukan outside lagi, bukan outline lagi, tapi salah lagu. Tapi tetap aja jalan di dialognya, kali kebingungan di stage orang-orang. Nah itulah kesalahan tersebut buat kita belajar, dan belajarnya di sini di komunitas. Jadi teman-teman nanti kalau ada ditunjuk buat jam session jangan takut, naik aja udah. Jangan salah ya, it's okay, teman-teman sendiri yang nonton, anak-anak komunitas juga, anak-anak KJK juga gitu. Kalau kita turun nggak main lagi. Iya salah, paling tinggal merenung di rumah, apa tadi gue salah ya, atau minta tanya pendapat temennya gitu kan. Nah basicnya jam session apa Chan? Oke. Kembali ke masalah inti, topik inti, basic dari jam session. Nah kalau di jazz, jam session adalah seperti yang kita lakukan tadi dengan teman-teman pengurus tadi, teman-teman home band di sini. Jam session itu kita, yang kejadiannya adalah kita nggak tahu mau main lagu apa, pokoknya ditentuin di tempat, tapi disepakati antar pemain, antar musisi yang ada di stage, yang sama-sama jalan. Kalaupun ada yang nggak jalan, bukalah kitab suci ya jazz. Ya, jadi jazz itu punya kitab suci namanya Real Book. Ada ribuan lagu standar jazz di situ. Oke. Mau main lagu apa? Buka aja, misalnya tadi Blue Monk, gue nggak jalan nih, ya udah buka aja Real Booknya, lihat itu chordnya di situ. Jadi Real Book itu ada chord, ada bar-barnya gitu. Jadi jelas 4/4 misalnya. Chordnya apa aja, B flat 7, E flat 7, berapa bar, jadi jelas. Nah, memang kalau untuk jam session adalah itu praktek untuk yang sudah mengetahui pelajarannya. Jadi harus tahu dulu cara baca form di mana. Bahkan yang udah tahu baca form tapi nggak pernah jam session pasti kagok. Karena rasanya beda. Karena apa? Itu gua alamin.
Gue udah merasa ngerti nih baca form. Oke, karena formnya jazz tuh beda sama form lagu-lagu pop. Oke, nah, sebelum masuk ke form, itulah kaidah-kaidah jazz. Di awal yaitu harus sepakat dulu lagunya apa. Kalau ada yang nggak tahu, buka Ariel Book. Kalau nggak ada Ariel Book, zaman sekarang udah ada teknologi ya, namanya Ariel Pro. Itu lebih enak lagi. Ariel Pro itu adalah di aplikasi di handphone, itu hampir isinya hampir semua lagu Ariel Book ada di situ. Bahkan bisa ditranspose. Nah, kalau zaman saya dulu tuh, zaman gua dulu belajar jazz, kalau mau misalnya kan kalau Ariel Booknya itu key-nya ada kan buku ya, tulisan ya. Key-nya itu rata-rata key cowok yang nyanyi. Key cowok. Tapi kalau ada penyanyi cewek mau nyanyikan lagu misalnya lagu misalnya lagu Autoglyphs, cewek yang nyanyi itu pasti beda sama yang tertulis di situ. Karena rata-rata key cowok yang tertulis di situ. Jadi mau nggak mau harus transpose. Transposnya adalah yang manual di otak. Itu di E minor, sementara kalau cewek nada dasarnya A minor, C sama dengan Do. Berarti kita harus putar otak nih, gimana nih? Harus transpose langsung mainkan di situ juga. Syukur-syukur temponya nggak cepat. Kalau tempo lagunya cepat ya udah, kerja keras lah itu. Nah itu dilatihnya di situ. Nah sekarang ada aplikasi namanya Ariel Pro itu, ya udah main nada dasar mana udah 3 klik aja. Oh nada dasarnya pindahin, udah nggak perlu transpose di otak. Nah itu gampangnya sekarang. Nah itu kalau nggak tahu lagunya itu sama-sama baca kitab sucinya jazz Ariel Book. Terus begitu main, nah ini saling lihat-lihatan nih siapa yang mau memulai intro. Intronya seperti apa? Nah intro itu biasanya ada berbagai macam kalau di jazz. Yang standar, yang umumnya biasanya circle dulu selama 4 bar atau 8 bar, atau bentuk yang enak dulu. Biasanya 1, 6, 2, 5 itu kalau lagunya mayor ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang udah belajar ya. 1, 6, 2, 5 berarti chordnya misalnya nada dasar C kayak lagu tadi, All of Me. Oke, udah putar aja dulu 1, 6, 2, 5 C mayor 7, A minor 7, D minor 7, G 7, 1 bar 1 bar. Jadi 4 bar. 4 bar ulang lagi. Ding 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 A minor, D minor 3 4, G 3 4, C 3 4, A minor, D 3 4, G 3 4. Jadi 4 bar putar aja dulu di situ. Mungkin gue contohin dulu gitu. Ambilin gasnya bos. Oke, saya contohin di bass. Ini just in case siapa aja yang mau itu bebas-bebas aja. Atau mau bareng sekaligus. Saya bawa waktu tadi ya. 1, 2, 3, 4, A minor, 3, 4, D minor, 3, 4, G, 3, 4. Masing-masing 1 bar 1 bar, 4 itu bisa jadi tuh. Nah, oke itu aja bareng ya 1625, 1625. Oke, udah mulai aja. D minor, G. Oke, 8 bar. Oh, lebih. Nah, baru mulai nyanyi ke vokalisnya. Gitu. Kalau nggak ada vokalis ya sudah si pemain piano atau alat tiup atau gitar yang memainkan tema. Teng teng. Oke. Nah, itu intro satu pakai jurus 1625. Ada lagi yang seperti tadi yang kita mainkan yaitu siapa aja yang punya inisiatif langsung mulai aja intronya. Nah kalau tadi saya intronya tahan di 5, tahan di degree ke-5-nya, mainnya dari C, berarti pedal dulu, tahan atau pedal di G. Nah, biasanya pedalnya di 5-nya, degree ke-5-nya. Kalau ini bicara satunya adalah C, berarti 5-nya G, C, D, E, F, G, tahan di 5-nya. Kalau kayak seperti tadi, oke. All of Me itu Mas Pos udah lu nyanyi dah, udah All of Me aja gue nggak perlu nyontek, udah agak apa. Oke, wah main hitung aja gue kan, nggak ngobrol dulu, tiba-tiba hitung aja karena gue udah tahu gue udah 5, 1, 2, 3, 4. Karena apa? Otomatis yang lain pasti akan ngikutin. Wah si Ijang tahan di 5 nih, nah refleksnya itu yang dilatih
di jam session. Otomatis itu langsung cerita. Mas Mo juga tiba-tiba main G7 dilebarin mulai. Ceng 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 ceng. Saya tahan ya sampai enak. Baru begitu enak. All of me, why not say all of me. Nah itu jurus kedua, pedal kelima. Pedal kelima. Atau bisa juga, mainin 8 bar terakhir. Nah itu sering dipakai sama almarhum Kak Beben tuh. 8 bar terakhir dari lagu tersebut. Nah gimana caranya? Ya udah kalau yang nggak tahu formnya tinggal baca aja tuh di booknya atau di aril pro. 8 bar terakhir gimana? Gitu. Itu kan berarti kan you to the park. Berarti mulai dari empatnya, dari titik keempatnya. Tapi gak nyanyi dulu, main aja seperti solo. Wah, aduh, 1, 2, 3, 4. G, C, all of me. Nah, gitu. Kalau dari tengah tadi Dari tengah bisa aja. ada nggak? Ada. Bebas aja. Tapi asal benar-benar tujuannya ke satunya. Harus ketemu nada satu. Harus ketemu chord pertamanya. Gitu. Nggak apa-apa, mau bikin intro sendiri pun nggak masalah. Gitu. Atau misalnya itu jurus keempat tadi ya. Yang ketiga ya, yang 8 bar terakhir. Atau boleh aja kita memainkan hal-hal yang sering dijumpai di jazz, itu main dari C. Kita mulai dari Fis turun setengah. Nah itu kan itu pakai jurus chord substitusi tuh. Kalau di jazz tuh. Nah dasarnya C. All of me tadi ya. All of me. Intronya adalah all of me. Dia turun setengah dulu. Fis F E S. Nah itu pakai chord substitusi. Pasti chord yang main piano pasti chordnya nggak begitu. Dia pasti biasanya pakai Fis itu pakai Fis deep, F nya F major 7, turun setengah, E nya A minor 7, ini juga pakai A dim ya, A dim atau S dim. Nah untuk resolve-nya G, C, all of me. Yang penting nada chord awalnya harus tujuannya. Nah gitu. Jadi bebas aja sebenarnya gitu. Tapi yang lumrah adalah ya itu tadi 1625, pedal 5 atau 8 bar terakhir. Gitu. Atau tahan di satu. Gitu. Ya, biasanya tahan di satunya. Atau misalnya lagu All of Me, bosan main All of Me terusnya iramanya swing terus, main All of Me dari Fak ya, tahan aja satu, biar gampang. Malah kita belum pernah main, nggak pakai latihan ya, udah latihannya di stage aja. Udah bentuk the drumnya. Ceng sampai anak, chordnya terbentuk. Nah, sebelum untuk masuk ya. Oke, Pak Lesion, saya lagi ngomong dipotong. Tiba-tiba sudah ngomongin lampu. Oke, kepada pemilik kendaraan Toyota Avanza ya, B2114UFB. Pada pemilik kendaraan Toyota Avanza B2114UFB harap menuju ke mobilnya karena lampunya nyala terus. Nah, gitu. Oke, sekali lagi ya, B2114UFB. Mobil Toyota Avanza harap menuju ke parkiran karena menuju ke mobilnya lampunya nyala terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Alasya. Gak apa-apa, rekam dulu. Gak apa-apa, rekam asik. Ini baru ngejazz. Organik. Nah,
Sampai mana tadi bro? Sampai yang itu apa tahan di satu. Oh iya, tahan di satu. All of me, why not take all of me? Can't you see that itu? Tapi harus ngebentuk rhythm section, rhythmnya tuh atau pengiring itu ajak dulu gitu. Nah, sampai chordnya atau mau diputar juga nggak apa-apa. 1-5. 1 sama 5. Iya, 1-5. 1-4 juga nggak apa-apa. All of me, why not take all of me? Can't you see? Ya gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh orang jam session pada saat di awal ya, menentukan intronya atau siapa yang memulai. Baik ada vokalnya atau enggak. Kalau nggak ada vokalnya ya udah, siapa yang mau main tema. Biasanya ya udah gitar, piano, alat tiup, ya saxophone atau trompet itu boleh. Nggak salah juga kalau basisnya apa, basisnya megang tema. Nggak masalah juga, sah-sah aja. Gitu. Oke. Kalau berarti kan harus ada yang jadi pemimpin. Ya, secara nggak langsung harus ada leadernya. Leader yang secara otomatis itu jadi leader, nggak ditentukan. Ya, nggak ditentukan, tapi semua ikut dia. Ya, semua ikut dia. Biasanya kalau udah sama-sama ngerti nih ilmunya nih, udah biasa jam session semua. Ya. Oke, merah apa? Kalau kita udah tiba-tiba aja siapa yang mau mulai dia yang tiba-tiba jadi leader. Kita yang mau nggak mau for the music set kita harus ikut dia, karena dia yang mulai. Nggak mungkin dong untuk jam session kita mau perform sama-sama, bukan band apa namanya, bukan bandnya sendiri, tapi baru kenal, baru ketemu, tapi udah sama-sama ngerti. Terus tiba-tiba si pianisnya main intronya funk, tiba-tiba basisnya tiba-tiba nggak setuju, tapi langsung dihancurin, gue maunya swing, jadi nggak nyambung. Nah itulah intinya di musik, di jazz, di jam session mengajarkan kebersamaan dan keharmonisan. Jadi nggak mungkin mau main bareng di stage jam session, tapi musiknya hancur, gitu kan, main gontok-gontokan, ya ngapain perform, ya ada kan nggak menyenangkan gitu ya. Padahal kan main musik kan untuk senang-senang, untuk menyenangkan orang lain juga, gitu. Nah itulah diajarkannya secara nggak langsung, filosofinya di jazz adalah itu. Gitu. Biarpun kita belum kenal, tapi kita sama-sama memegang kaidah-kaidah dasar harmoni, ritmik dan ritmik dan melodi yang sudah jadi terbentuk sebuah lagu dalam otak kita, dalam hati kita. Udah kita deliver ke orang-orang, biar ke orang lain yang nonton, kita deliver ke satu sama lain untuk biar jadi itu jadi musik yang enak. Dan basicnya adalah kenapa tadi tiba-tiba secara nggak langsung ada leadernya, ya leadernya yang dia yang mulai. Itu leadernya pada saat intro. Tapi nanti pada saat ritmiknya, yang megang ritmiknya ya jadi leadernya. Saya tiba-tiba drummernya kita gitarnya main gitu. Ini bahasa harus gitu drumnya. Itu sebenarnya bukan mau nggak mau harus ikut, tapi refleks biasanya. Refleks drumnya begitu, ya udah bahasa begini. Ya udah keyboardnya begini. Nah itulah dia. Makanya di jam session, di jazz, di jam session itu harus dipegang satu hal. Yang paling penting dari ilmu jam session adalah bukan bermain. Jam session atau bermusik itu adalah mendengarkan. Nah, jadi kalau yang tadi main gontok-gontokan yang terjadi itu cuma pengen main. Gue cuma pengen main. Tapi kalau udah jadi seorang jazzer, seorang musisi yang benar, bermain itu ya udah dengerin. Harus mendengarkan orang lain dulu, baru setelah mendengarkan kita bisa menjumbang apa terhadap dari permainan kita untuk apa yang sudah kita dengarkan. Jadi sama-sama harmonis. Nah, kurang lebih gitu. Oke.
Itu secara nggak langsung leadernya adalah ditentukan di stage juga. Nanti tiba-tiba pada saat solo kita harus solo kita harus yang leader, kita harus ngiringin dia. Drumnya tiba-tiba jadi berubah jadi double time, kita harus ikut dia. Bassnya tiba-tiba berubah ritmik, kita juga harus ikut bassisnya gitu. Jadi leadernya itu nggak satu orang. Dia, ya nggak satu orang. Tapi kalau memang ternyata memang dalam satu formasi jam session itu cuma satu orang yang paling mengerti, ya sudah, dia akan ngebaca sendiri. Ya udah deh, gua ambil alih deh, dia mulai ya. Karena ada beberapa tipe pemain yang memang dia berinisiatif, orangnya inisiator. Yang satu memang player yang sifatnya ngikut. Lo mau apa gue ikutin. Nah, itu akhirnya saling kenalnya lewat jam session itu. Gitu. Oh ini tipikalnya pianis yang ikut nih, oh tipikalnya yang ngelit nih. Nanti dari jam session itu kebaca permainan masing-masing teman-teman kita. Bisa jadi nanti setelah kita tahu permainan dia, bisa tahu karakter orangnya seperti apa. Gitu. Karena seorang musisi pasti tercermin ya, gayanya, apa yang dia, filosofinya, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, karakteristik pribadinya lewat permainannya dia. Itu kelihatan tuh, jam session itu asik ya. Makanya kadang-kadang kalau bentuk sebuah band, udah ajak main bareng aja dulu. Gitu. Jadi ketahuan tuh. Oh nih karakternya cocoknya sama gue nih. Nggak cuma karakter bermain musiknya, tapi karakter. Iya, gue leader. Gue seorang yang tipenya ngeliat dia ngikut. Nah, gue butuh yang ini. Gue misalnya nyari pemain gitar, tapi nih gitarnya sama-sama keras nih, jago tapi keren. Nah bisa jadi bandnya nggak cocok tuh, bisa jadi begitu. Terlalu gitu. Itu berarti buat membentuk bandnya nanti bisa dimulai dari jam session. Iya, bisa dimulai dari jam session. Makanya di KJK dari tahun 2004 kita kan bermula 2004 tuh belum ada band ya, main bareng aja, belajar bareng, diakhiri dengan jam session. Dari jam session di workshop itu terbentuk band-band di KJK. Tiba-tiba ini akhirnya ada dua band yang terbentuk di KJK awal-awal, yaitu band Quartet dan Sforzato. Nah, dua band ini yang membedakan cuma gitarisnya. Semuanya sama. Bassnya gue, pianisnya si Robert Harry Potter, drummernya Areza, udah Quartet kan. Kalau gitarisnya Om KBBN, almarhum KBBN, jadilah itu band Quartet. Kalau gitarisnya Alifa, jadilah Sforzato. Tapi gimana? Musiknya beda, tetap mainkan standard jazz, tapi lagu pilihannya beda. Kalau sama band jazz dulu almarhum pasti memainkan lagu-lagu All of Me, Blue Bossa, Just a Two of Us, Flying to the Moon, Just Friend, lagu-lagu Chet Baker gitu ya. Kalau sama Sforzato yang lebih lebih dinamis. Terus lagu-lagu Indonesia, nah begitu. Jadi beda karakter, beda satu orang loh. Nah akhirnya terbentuk di KJK juga ada disonan, bandnya Om Karkov dulu tuh awal-awal tuh di KJK terbentuk apa dari jam session, mereka nggak saling kenal. Karkov cuma kenal sama drummer doang, tapi sama Ipung, sama yang lain itu baru kenal di KJK, bentuk band tuh. Ya kan? Kenapa namanya disonan? Ya karena mereka memang paling lucu, paling disonan pada saat itu. Orang-orang yang suka main fals, main disonan jadi gabung jadi satu, tapi jadi band keren, main di mana-mana gitu. Iya. Terus drummernya band Quartet, drummer Sforzato, bikin band lagi dengan vokalis cewek, Adi Oksan namanya. Mainnya lebih ke lagu-lagu arah-arah Jane Monheit gitu. Ya kan? Namanya Ensemble di Atugiong. Mainnya rapi, terpelajar gitu, cocok kemana-mana. Karena apa? Mereka sering jam session di KJK secara nggak langsung. Nah itulah makanya kebentuk band itu enak dari jam session. Jadi penting banget jam session buat nemuin pasangan hidup di dalam band. Karena nggak bisa lagi buat kalau ketemu kan mau ngetesnya di mana? Tadi kan udah dijelasin sama Pak Dewi. Kayaknya menemukan pasangan itu harus jam session juga ya. Iya. Kalau enggak ya nggak kenal loh. Iya, gua nggak nemu juga. Nah oke, itu tadi sampai di menentukan tema ya. Iya. Tema lagu. Kalau di jazz itu, kalau di pop gini, tema lagu atau
form lagu, bentuk lagu, bukan tema lagu. Kita ngomongin bentuk lagu dulu. Kalau di pop itu kita kenal istilah verse, refrain, ya kan, ada bridge, ya, ada apa lagi ya, ref 1, ref 2 gitu ya, atau verse 1, verse 2. Kalau di jazz enggak, keseluruhan lagu kita sebutnya namanya chorus. Oke. Jadi lagu All of Me tadi, All of Me, wanna take all of me, na 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 na, sampai habis itu disebutnya satu chorus. Terus bagian lagunya itu bukan disebut verse, tapi A dan B. Lagu All of Me tadi itu formnya adalah AAB. Jadi A1, A2, B. Oke. Pause dulu. Gara-gara disonat. Wanna take all of me, wanna take all of me. Form A. Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Itu A1. A2. Ini A2. Your goodbye. Oke, A2. Let me realize that cry. How can I go on without you? Nah, A2 cuma sampai sini. Ini bagian B. You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Oh, B-nya sebentar. Nah, A2 sama B-nya itu Ini bisa jadi konsepnya AAB atau bisa disebut dengan AA doang, AA doang, atau AB, A1, B. Nah itu, jadi disebutnya. Nah sampai selesai itu disebutnya satu chorus. Nah setelah lagu tadi, oke, itu satu contoh. Misalnya contoh kedua, Take the A Train. You must take the A train to go to the way up in Harlem. A1. You get on the A train. A2. Bagian B. Hurry, get out, now it's coming. Bagian B. Di sini A3. Take the A train. kembali ke A1 ya? Bukan. Di sini we're up in Harlem. Oke. Nah berarti ini formnya adalah A A B A. A1, A2, B, A3. Nah itu form lagu. Melodi, kalau melodi lagu ya tadi melodi lagunya. Oke, kita bicarakan lagi. Misalnya Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see the nights like on Jupiter's and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. A1. Feel me, A2. Feel my heart and soul, and let me sing forevermore. You are all alone, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Nah itu AA waktu. B-nya nggak ada? Nggak ada. Oke. Satu chorusnya A1, A2 doang. Nah jadi di lagu jazz itu kurang lebih begitu, beda-beda. Ada AA, ada AAB, ada AABA, ada ABAB. Nah banyak, itu bisa dilihat nanti. Jadi cara ngebedainnya gitu. Bukan verse 1, verse 2, tapi A1, A2. Kalau ada ref itu bukan ref, itu B. Nah sejarahnya adalah kenapa disebut satu lagu itu satu chorus. Sejarahnya adalah orang jazz zaman dulu itu banyak memainkan lagu-lagu yang berdasarkan sebuah opera. Oke.
Basicnya adalah sebelum ada lagu-lagu standard jazz dan original song yang diciptakan oleh penyanyi jazz itu sendiri, musisi jazz itu sendiri, itu banyak memainkan lagu-lagu yang opera. Jadi lagu tersebut ada verse-nya, jadi panjang lagu tersebut. Verse-nya ini, terus diambil bagian chorusnya aja. Nah, contohnya adalah lagu yang diambil di opera Porgy and Bess, Summertime. Nah, itu Summertime itu adalah bagian chorus atau ref dari sebuah opera Porgy and Bess. Summertime, summertime, and living is easy. Feels so jumping, and the garden is high. Oh, your daddy's rich. Na 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 na. So hush, little baby, don't you cry. Nah itu bagian chorusnya, bagian refnya dari sebuah opera. Akhirnya karena sering begitu, contoh lainnya ada banyak lagi saya lupa. Tapi yang paling terkenal itu lagu itu ya, Summertime. Akhirnya orang jazz sudah terbiasa mainin satu lagu disebutnya satu chorus. Akhirnya orang-orang jazz itu pada saat menciptakan original composition, menciptakan satu lagu, misalnya Thelonious Monk bikin lagu Blue Monk atau siapa namanya tadi yang menciptakan lagu ini, Duke Ellington. Itu menyebutnya ya udah satu lagu gue sebutnya satu chorus. Akhirnya jadi kebiasaan jazz gitu. Nah setelah kita tahu form lagu, solonya gimana? Solonya adalah sesuai dengan form lagu tersebut. Jadi si solois harus benar-benar ngikutin satu lagu itu, satu chorus itu. Ya formnya AABA ya AABA, formnya AA, A1 A2 ya A1 A2. Jadi harus penuh dan si solois harus tahu ada di posisi mana. Sedang ada di posisi mana pada saat dia bermain, karena kadang-kadang suka hilang. Nggak cuma soloisnya aja, kadang-kadang yang lain juga suka hilang loh. Ini lagi di mana ya? Ini lagi di mana ya? Nah, itulah yang perlu dilatih. Itu nggak ada teorinya, harus dilatih, harus bermain. Nah, bermainnya di mana? Di jam session. Jam sessionnya di mana? Di workshopnya KJK. Nah, gitu. Masuk. Bayar nggak? Nggak bayar sama sekali, gratis. Mau masuk jadi gitu. Makanya setiap acara workshop KJK datang jam session, nyobain lagu yang kira-kira kita masih ngeblank. Ya tempatnya salah di sini, biar jadi benar. Lebih gitu. Insya Allah jadi benar. Jadi dan akhirnya sukses. Jadi musisi main di mana-mana. Setelah main di mana-mana sukses, mau balik lagi ke KJK, ngajarin adik-adiknya, monggo. Mau lupa sama KJK, nggak apa-apa juga, manfaatkanlah KJK. Kalau kata almarhum Jazz, manfaatkanlah saya. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa buat kemajuan bermusik teman-teman sekalian. Oke, nah itu enggak ada standar-standar jam session. Itu baru ngomongin form. Setelah itu, setelah solo biasanya all of me, wanna take all of me, na 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 na. You took the part that once was mine, no why not take all of me. Solo tuh, kita solo. Dalam hati kita harus nyanyi. Latihannya gitu. Mungkin kita buat latihan pertama harus nyanyi dulu dalam hati. Biar soloisnya solo kita nggak dengerin. Tapi kita jangan salah aja. Jangan salah formnya. Sampai satu chorus. Oh ternyata gitarisnya nggak cukup satu chorus, dua chorus. Nggak cukup juga tiga chorus. nggak Cukup juga ya udah tiga aja gitu. Nah setelah itu biasanya gantian. Pemain pianonya solo atau alat tiup, satu chorus, dua chorus. Nah setelah solo masing-masing itu biasanya pemain bass solo. Satu chorus, dua chorus, ya bass lah nggak usah banyak ya. Satu chorus cukup lah. Setelah itu ada kebiasaan yang unik lagi di jazz, yaitu trade four. Trade four adalah berganti-gantian solo, jual beli solo, bergantian trading. Bergantian solo selama 4 bar. Trade four, bergantian 4 bar, pertukaran solo 4 bar antara drum dan alat lain, biasanya gitu. Misalnya tiba-tiba habis solo bass, nah solo break. Solo lagi
lagi. Nah, itu masing-masing 4 bar kalau dihitung. Ya. Coba itu mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, itulah namanya trade for. Jadi seperti yang tadi kita contohkan 3 lagu tadi itu ada trade for-nya. Itu buat ajak solonya si pemain drum. Jadi nggak cuma trade for, yang biasa dilakukan adalah trade for. Ada juga trade 8. Ya, bergantian 8 bar. Jadi solonya tuh 8 bar. Piano solo 8 bar, break drum solo 8 bar. Tapi satu chorus lagunya itu, form lagunya itu tetap harus berjalan sesuai dengan barnya, sesuai dengan lagunya, urutan lagunya. Nggak boleh nanti tiba-tiba si udah 8 bar, tiba-tiba lupa masuknya di atas lagi, padahal nanti masuknya beda. Karena itu yang menentukan nanti begitu solo terakhir, biasanya drum yang terakhir. Dan habis itu tema. Tema biasanya vokalis yang nyanyi atau si pemain alat gitar yang memainkan tema tersebut. Jadi si vokalis harus mendengarkan juga udah sampai mana. Nah tadi terjadi tuh di All of Me tuh, ya kan? Nggak ada yang hitung tuh, tapi kita masing-masing udah refleks. Pada saat itu bermainkan yang terakhir, gua otomatis refleks All of Me langsung nyanyi, karena itu udah pas. Gitu. Jadi terakhirnya biasanya drum 4 bar trade for, terakhirnya di drum, habis itu masuk tema lagi. Nah ini yang krusial lagi, setelah tema kodanya gimana, ngabisinnya gimana. Karena kalau manggung biasanya kan kalau kita perform itu yang paling menentukan adalah 1 intro, 2 koda. Kalau intronya asik, tepuk tangan. Kalau kodanya asik, tepuk tangan lagi. Tapi intronya asik, mainnya asik, kodanya nggak kompak, orang pada ngomong. Jadi percuma kita main di tengah-tengah main keren-keren. Nah, koda itu menentukan gitu. Gimana terbang nggak bisa mendarat. Ya, mendaratnya oleng gitu kan, bahu ngiring sayapnya. Nah, itu kan nggak asik ya. Kalau bisa mendaratnya mulus, wih orang tepuk tangan gitu. Kalau bisa kompak. Nah, itu koda itu sangat menentukan sekali. Koda itu adalah ending lagu. Nah, kalau di jazz misalnya, saya langsung ke part lagu terakhirnya aja. You to the part that once was my heart. So why not take all of me? Nah diputar nih. Ya, biasanya kan so why not take all of me? Kan lagunya habis di situ. Kalau biasa di jazz, kalau udah kehabisan itu diputar aja 3 kali. Cara diputarnya adalah apa? Mengganti chord ke 1 jadi chord 3. Tadinya kan 1 habisnya, ini jadi 3. Jadi ngambang dia. So why not take all of me? Belum mau habis kan bawaannya. So why not take all of me? So why not take all of me? Nah, itu habis itu enak tuh. Itu koda dari standarnya koda pada saat jam session. Jadi kalau udah mati gaya, udah nggak mau mikir lagi, ya udah habisnya begitu aja. Diputar 3 kali selama 4 bar terakhir diputar 3 kali. Gitu. Itu juga kalau biasanya mau nentuin gitu. Pas belakangan kalau itu nah di sana mau ganti bisa. Nah itu siapa tuh? Itu refleks. Refleks yang menentukan refleks. Biasanya ada juga refleksnya tiba-tiba so why not take all of me? So why not take all of me? So why not take all of me? Nah, bisa juga begitu atau tiba-tiba break. So why not take all of me? Ting ting ting. Boom. Itu kalau kompak asik, langsung orang pada semua. Tapi kalau misalnya nggak kompak, berabe langsung. Kemarin ya, paling ketawa-tawa di atas panggung lah, gitu. Yang nonton anak-anak kajian juga paling pada mesej, ayo pada bingung.
Nah, cara ngelatih refleksnya itu adalah di jam session. Nggak ada cara lain, nggak ada teorinya tuh. Wah, ada teman-teman, memang jam session itu memang penting banget, penting banget. Tapi harus tahu kaidah-kaidahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu contoh standar-standarnya atau paling dasar dari Koda ya. The one that take hold of me. Bam, udah. Kalau nggak mau mikir yang lain ya udah begitu aja. Gitu. Atau kadang-kadang biasanya suka iseng ya. So why not take hold of me? So why not take hold of me? Gak apa-apa juga. Bebas-bebas aja. Tapi yang lainnya harus dengerin. Anjir aduh gitu. Tiba-tiba kita udah break, si pianis masih menggila, udah didengar dulu. Sampai kita lihat dia menuju nada C, nada terakhir baru kita, boom. Jadi asik gitu. Jadi memang saling mendengarkan. Dan itulah kenapa, karena kita melatih di stage latihan jam session seperti itu, kita udah terbiasa dengan jam session yang seperti itu tadi, dimana akhirnya tahu kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis di jazz dan dilatih, otomatis kan kita melatih refleks kita pada saat surrender at the moment di stage itu udah terbiasa, udah terlatih. Nah jadi mau main sama siapa aja jadi pede. Karena apa? Akhirnya kebiasaan tidak tertulis di jazz itu memang sudah jadi pakem. Baik mau main sama orang Amerika, mau main sama orang Inggris, mau main sama orang mana, orang Belanda, itu pasti ya udah mikirnya satu chorus, mikirnya AAWA, mikirnya kodanya seperti itu, intronya seperti itu. Ya namanya belum kenal ya. Kecuali kalau kita band yang memang udah solid, kita bisa ngaransemen tuh. That's why yang menarik adalah sebuah jam session yang kita nih sebagai musisi tadi itu, tim tadi itu kan jam session. Itu kalau orang awam itu melihatnya sudah ini perform ya, karena kan ya main bassnya walking, drumnya solo, pianisnya solo, itu perform. Padahal itu jam session. Makanya akhirnya orang-orang jazz tadi saya bilang di sambil ngobrol tuh, orang jazz kalau pada saat manggung itu 80%-nya adalah jam session, 20%-nya latihan. Kalau misalnya kita perform di Java Jazz misalnya gitu ya, mainnya musik standard kayak tadi, standard jazz kayak tadi, itu kalau mau latihan pun itu cuma 20% elektabilitas. Cuma bagiannya cuma 20%. Paling untuk menentukan tema, intro, terus untuk menentukan solonya siapa aja, untuk menentukan kodanya, intro dan koda, atau kalau mau ditambahin tuti-tuti lah bareng-bareng ya gitu ya. Pada tujuh ya, untuk menentukan gitu doang. Selebihnya improvisasi, apa yang terjadilah. Surrender at the moment, being at the moment. Itulah basic dasar dari jazz. Oke, kurang lebih gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalau mau bertanya maju nih. Kalau gue udah ngomong sama orangnya. Itu Mas mau nanya. Mas boleh nanya? Kekenyangan. Om Aldo. Halo. Belum. Boleh, Om Rian mau nanya, Pak Dekan. Mau nanya, boleh langsung ke sini pakai mic. Oh udah. Nanti jam session aja ya. Oke siap, bentar lagi nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita mulai jam session nih. Karena udah banyak peserta jam session, tapi selalu dari KJK kalau jam session udah banyak musisi yang hadir, agak ada pemain bass. Itu emang udah nasi. Ada Gabriel. Apa? Oh ada Gabriel, oh iya Gabriel nanti main bass, alhamdulillah. Heta gue tungguin gak datang nih. Memang Gabriel pemain bass itu jarang nak. Jadi kamu nanti kalau udah gede, udah SMA, udah bagus mainnya, udah tambah jago mainnya, kamu akan laku. Kamu akan dicari dan main band di mana-mana, jobnya banyak. Yang kayak main piano.
main piano, main gitar banyak. Iya. Tapi kalau di komunitas jadi sedikit gini nih, ya kan orangnya dia jarang soal main bass. Gue pikir zaman gua doang jarang main bass, itu zaman sekarang juga jarang. Itu sebenarnya jarang apa males sih. Nggak tahu tuh mereka mau ngiring itu gimana ya. Oke, ada pertanyaan tentang jam session atau mau langsung kita mulai aja jam sessionnya? Nyobain kan? Praktek nyobain ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Ayo, yang mau nyobain. Yang mau jam session tunjuk tangan ya langsung. Oke, pasti drummernya Amon. Udah kuku. Apa itu dulu? Drummer? Itu si Adit. Adit, ini coba ini, ayo. Adit. Udah sama. Adit yang nyanyi sampingnya. Ah. Si Tasya. Adit dan Tasya, ayo. Ayo. Ayo, apa yang sudah dilatih di Studio 60? Mau gua kawin di tempat apa enggak? Ayo tuh diperintah sama Abah. Sama Abah. Diperintah sama Papa. Ayo, Adit. Adit. Nah, kita coba di sini. Refleksnya seperti apa? Cuma Adit udah belajar dong. Iya, gotong-gotong doang ya. Gotong. Jadi percuma lah belajar memang nggak belajar. Ayo, naik ya malu. Itu kan lu yang gotong-gotong drum itu dia. Aldo nih Aldo. Ada gitar tidak? Ikan. Sikat tuh, entah habis Aldo, Mas Rian pada gitar, Pak Dekan dan gitar. Iya. Terus nanti siapa lagi banyak kan gitaris. Ada David. Siapa? Climb into the moon. Selain itu dulu, nah boleh. Mas Mo, piano. Nah, piano juga Mas Mo doang ya? Iya. Wah,